Ya, baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Ya, di minggu yang kedua ini kita masih bersama dalam pembelajaran online, ya, studi online 2020-2021 Spring Garden School. Baik, materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dengan sebuah ideologi bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia, atau jadi dasarnya ya. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas memiliki nilai dasar, yaitu yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, kemudian adanya persatuan, adanya kerakyatan, dan nilai Pancasila tersebut memiliki makna-makna masing-masing yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai terdiri dari 5 dasar dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Pada tiap lambang bagian perisai burung Garuda tidak dipilih secara acak, tetapi disusun berdasarkan makna yang sesuai dengan Pancasila. Makna-makna yang terkandung pada lambang perisai burung Garuda yaitu, kita lanjutkan ya, yang pertama adalah nilai yang terkandung pada lambang bintang atau pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila, nilai ketuhanan. Sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mempunyai kandungan nilai ketuhanan yang artinya bangsa Indonesia memperlihatkan kebebasan pada rakyat untuk menganut dan menjalankan sekaligus mengamalkan ibadah menurut agamanya masing-masing. Nilai yang terkandung dalam sila pertama merupakan adanya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya sempurna. Kedua, memiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan cara pelaksanaan perintah dari Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi larangannya. Kemudian saling menghormati antar umat beragama. Kemudian adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah dengan pedoman agamanya masing-masing. Oke, lanjut. Yang kedua, sila kedua Pancasila, nilai kemanusiaan. Di dalam Pancasila kedua terdapat yaitu segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya, sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai Pancasila ini dilandasi pada pernyataan bahwa semua insan terdapat derajat martabat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua antara lain manusia terdapat hak dan kewajiban dan martabat yang sama dan sejajar. Timbulnya pengukuhan bahwa insan merupakan makhluk sosial yang paling sempurna. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan menerima perlakuan adil dari dan kepada insan yang lain. Setiap insan terdapat rasa solidaritas, empati yang tinggi sesampai kemudian mereka tak sanggup bertindak seenaknya sendiri. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila apabila diamalkan sanggup menjadikan meningkatnya apabila tidak diamalkan maka akan menimbulkan masalah yaitu kriminalitas. Maka nanti dengan kita melaksanakan sila kedua itu akan mengurangi tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Hal ini kita bahas sebelumnya dalam hak asasi manusia. Ya, nanti ini yang kedua ini tentang hak asasi manusia. Oke, lanjut. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin, yang maknanya persatuan. Makna yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga merupakan wujud berupa tekad besar dengan berkuasa yang utuh yang berasal dari berbagai macam aspek kehidupan yang terdapat satu tujuan tergabung
yaitu menjadi Indonesia. Sebagaimana di dalam lambang burung Garuda memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, ya, artinya menggalang persatuan bangsa Indonesia. Di sini maknanya menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Mempunyai rasa cinta tanah air, bangga serta dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Yang keempat, mengakui semua suku bangsa termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa tersebut, tentunya sanggup mendorong Indonesia menuju persatuan dan kesatuan. Berikutnya, untuk mencapai dan mewujudkan nilai persatuan tersebut tentunya dengan adanya kendala dan rintangan yang harus dihadapi. Maka kita harus bersatu untuk membentuk suatu bangsa yang kuat. Faktor-faktor pendorong penghambat integrasi nasional harus dihilangkan dengan satu cara, yaitu menerapkan persatuan dan kesatuan. Berikutnya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ini simbol dari rakyat, gitu. Jadi di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa manusia mengambil keputusan didasarkan pada asas musyawarah yang diambil secara bersama-sama oleh seluruh rakyat. Rakyat Indonesia merupakan warga negara yang terdapat hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama. Asas kekeluargaan dipakai dalam melaksanakan musyawarah mufakat. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan golongan. Melakukan musyawarah dengan mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak. Kemudian untuk memahami hak dan kewajiban setiap warga negara dengan nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai sila kelima Pancasila menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan di antara hak dan kewajiban, dan juga harus memiliki sikap yang adil, suka menolong sesama apabila diperlukan. Nah, maknanya semua insan terdapat derajat yang sama di mata hukum. Kemudian yang kedua, mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bangsa. Tidak membeda-bedakan insan menurut derajat dan golongannya. Adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Nah, simbol sila kelima ini, padi dan kapas, itu merupakan tujuan negara. Tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil sejahtera. Artinya masyarakatnya itu sama-sama mengalami keadilan dan juga sejahtera. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung atau perbandingan dari nilai-nilai sila Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Ya, Mister harapkan perlu diingat bahwa makna dan nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diterapkan dalam kehidupan kita berteman, bertetangga, maupun dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan rumah dan sekolah. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang Mister sampaikan ini dapat menjadi sedikit pencerahan ilmu bagi kalian dan tetap semangat walaupun belajar online. Bye-bye.